Hari ini, Buria mau menjelaskan tentang bentuk pangkat. Bentuk pangkat ini masuk di bab 1 semester 1 kelas 9. Ada bab 1 bentuk pangkat dan bentuk akar. Buria mau bahas dulu yang bentuk pangkat. Di modul kamu sudah tertulis sifat-sifat operasi pada bentuk pangkat. Silahkan bisa kamu simak, atau di sini Buria sudah menuliskan beberapa dari sifat-sifat tersebut. Nah, sekarang Buria mau menjelaskan bagaimana cara menggunakan sifat-sifat ini untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di modul kamu. Di sini Buria punya contoh soal, ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Perhatikan di sini ada operasi perkalian bentuk pangkat. Dilihat di sifatnya. Di sini ada sifat perkalian jika ada A pangkat N kali A pangkat M, maka sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi pada perkalian bentuk pangkat itu pangkatnya dijumlahkan jika bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu ini A. A ini kita sebut bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Tetapi jika bilangan pokoknya tidak sama, maka tidak boleh pangkatnya dijumlahkan, tidak boleh diselesaikan, tidak bisa diselesaikan. Gitu ya. Nah, karena di sini ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dengan bilangan pokok yang sama yaitu 2, maka di sini bisa menggunakan sifat tadi bahwa pangkatnya bisa dijumlahkan. Maka 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu boleh dikejar. Oke, sekarang jika berupa variabel atau huruf, lihat di sini ada A pangkat 3 kali A. Perhatikan di sini. Di sini bilangan pokoknya sama yaitu A. Di sini juga A. Pada bilangan yang pertama ada A pangkat 3, pangkatnya 3. Untuk A yang kedua di sini A di atas tidak tertulis ada bilangan, tetapi sebenarnya di sini ada pangkat 1. Pada perpangkatan pangkat 1 itu tidak usah ditulis, jadi A saja nulisnya. Tapi sebenarnya di atas ini ada angka 1, cuma tidak ditulis. Maka A pangkat 3 kali A itu bisa dikerjakan seperti tadi karena bilangan pokoknya sama yaitu sama-sama A. Jadi A pangkat 3 kali A, cara menghitungnya A pangkat 3 tambah 1. Karena di sini sebenarnya ada angka 1, maka hasilnya adalah A pangkat 4. Gitu ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Ada A B pangkat 2 kali A pangkat 2. Perhatikan di sini. Ada A, B pangkat 2. Di sini ada aljabar dengan 2 variabel yaitu A dan B. A, B pangkat 2 ini artinya adalah A kali B pangkat 2. Terus dikali dengan A pangkat 2. Sebenarnya di sini operasinya perkalian semua. Ada 3 operasi perkalian. A kali B pangkat 2 kali A pangkat 2. Nah, menurut sifat tadi yang bisa jumlah pangkatnya hanya yang bilangan pokoknya sama. Maka di sini yang bisa dijumlahkan pangkatnya adalah yang mempunyai bilangan pokok sama yaitu A. Di sini punya pangkat berapa? 1 dan sini punya pangkat 2. Maka bisa dioperasikan menjadi A pangkat 1 tambah 2. B-nya bagaimana? B-nya ditulis saja di sini kali B karena di sini tidak ada B, tidak punya variabel B, maka B tetap ditulis apa adanya, B pangkat 2. Tidak dioperasikan dengan siapa-siapa karena B dan A ini tidak sama bilangan pokoknya. Berarti ini bisa ditulis jadi A pangkat 3 kali B pangkat 2 atau menjadi A pangkat 3 B pangkat 2. Jadi kamu disuruh menyederhanakan bentuk pangkat. Buria lanjutkan tadi sampai nomor 4, sekarang nomor 5. Di sini ada 8 pangkat 4 kali 2 pangkat 5. Di sini ada operasi perkalian.
tetapi dengan bilangan pokok yang berbeda. Di sini ada 8 bilangan pokoknya dan di sini ada 2 bilangan pokoknya. Nah, menurut sifat perkalian pada bilangan berpangkat tadi, maka kalau seperti ini tidak berlaku sifat perkalian. Maka tidak boleh kita mengerjakan jadi 8 pangkat 4 tambah 5. Itu salah. Nah, biar bisa dioperasikan seperti tadi, maka coba kamu ubah bilangan pokoknya biar sama. Lihat, di sini ada bilangan pokok 8, di sini ada bilangan pokok 2. 8 bisa diubah menjadi bilangan pokok 2, yaitu 8 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, berarti 2 pangkat 3 ini Buria masih mengganti 8. 2 pangkat 3 itu menggantikan 8. Pangkat 4-nya belum ditulis dulu di sini. Nah, maka 8 pangkat 4 bisa diganti penulisannya menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Kemudian baru dikali 2 pangkat 5. Nah, lihat di sini ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Ada pangkat dipangkatkan lagi. Kita lihat sifatnya. Ada bilangan berpangkat A pangkat N dipangkatkan lagi N. Maka cara mengerjakannya adalah A pangkat N kali N. Pangkatnya dikali. Maka 2 pangkat 3 pangkat 4, cara mengerjakannya 2 pangkat 3 kali 4. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 5. Maka hasilnya di sini ada 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 5. Nah, sekarang yang tadinya bilangan pokoknya berbeda, sekarang bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Maka untuk mengoperasikan perkalian ini boleh menggunakan sifat yang tadi, pangkatnya dijumlah. Jadi 2 pangkat 12 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 17. Selesai. Gitu ya. Nah, itu untuk perkalian. Sekarang pembagian. Sama dengan yang perkalian, pada pembagian itu hanya pangkatnya nanti yang dioperasikan. Kalau kali pangkatnya ditambah, kalau bagi nanti pangkatnya dikurangi. Nah, contoh 6A pangkat 4 dibagi 2A. Di sini ada pangkat 1, tapi tidak tertulis. Nah, 6A pangkat 4 dibagi 2A sama dengan, kita operasikan dulu angkanya atau koefisien dari masing-masing variabel. Di sini ada 6, di sini ada 2. Operasikan 6 dibagi 2 yaitu 3. Sekarang A pangkat 4 dibagi A pangkat 1. Pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya cukup dikurangi. Jadi A pangkat 4 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 3A pangkat 3. Sampai sini paham? Oke. Kali ini Buria mau menjelaskan materi tentang bilangan negatif, pangkat bilangan positif atau negatif. Oke, perhatikan ya. Contoh. Di sini Buria punya contoh soal negatif 2 pangkat 3. Ada bilangan negatif, pangkat bilangan positif. Perhatikan cara mengerjakannya. Sama konsepnya dengan perpangkatan biasa. Jadi jika ada A pangkat N, maka cara mengerjakannya A kali A kali A sebanyak N kali, sebanyak N. Maka sama cara mengerjakannya, negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka
ini sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya negatif 2 kali negatif 2, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif 4. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 2. Ada bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya negatif 8. Seperti itu ya. Sekarang Buria kasih contoh yang kedua. Ada negatif 2 pangkat 4. Ini berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 dikalikan sebanyak 4 kali, sebanyak pangkatnya. Sama dengan negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Dikalikan dengan negatif 2, kalikan dengan negatif 2 lagi. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Dikali negatif 2, maka hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif 16. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan positif ganjil, maka hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan positif genap, maka hasilnya sama dengan positif. Begitu ya. Oke, selanjutnya Buria akan menjelaskan tentang bilangan negatif pangkat bilangan negatif. Oke, contoh. Di sini Buria punya negatif 2 pangkat negatif 3. Nah, kita ingat kembali materi yang kemarin pada bilangan berpangkat bilangan negatif. Jika ada A pangkat negatif N, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat N. Pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif. Oke, berarti untuk soal ini negatif 2 pangkat negatif 3 menjadi 1 per negatif 2 pangkat positif 3. Maka hasilnya sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 3. Caranya seperti yang Buria jelaskan tadi, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya 1 per negatif 8, atau bisa ditulis negatif 1 per 8. Contoh yang kedua, ada negatif 2 pangkat negatif 4. Maka sama seperti tadi, diubah dulu ke bentuk pangkat positif. Jadi 1 per negatif 2 pangkat positif 4. Hasilnya sama dengan 1 per negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan 1 per positif 16. Nah, kali ini Buria mau menjelaskan tentang pangkat pecahan. Nah, di modul kalian kemarin sudah ada rumus pangkat pecahan. Jika ada A pangkat N per M, maka hasilnya akar pangkat M dari A pangkat N. Contoh, 16 pangkat 1 per 2. Maka ini bisa ditulis menjadi akar pangkat 2 dari 16 pangkat 1. Perhatikan penulisannya. Untuk akar pangkat 2, sesuai kesepakatan pada matematika, akar pangkat 2 tidak perlu ditulis. Jadi kalau nggak ada tulisannya, itu artinya akar pangkat 2. Beda dengan akar pangkat yang lain. Jika pangkatnya selain 2, misal 3, 4, 5 harus ditulis. Misal akar pangkat 3, maka di sini harus ditulis akar pangkat 3. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan pangkat. Pada pangkat, jika pangkat 1 itu aturannya 1 tidak perlu ditulis. Maka 16 pangkat 1 per 2 cukup ditulis seperti ini. Akar dari 16 itu artinya sama dengan akar pangkat 2 dari 16 pangkat 1. Akar 16 sama dengan
4. Karena 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 hasilnya 16. Gitu ya, sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, sekarang untuk menghitung 16 pangkat setengah itu boleh menggunakan cara lain seperti ini. Perhatikan, ada 16 pangkat 1/2. Boleh kita ubah bilangan pokoknya, di sini 16, boleh kita ubah 16-nya ke dalam bentuk pangkat. 16 itu boleh kamu ubah jadi 4 pangkat 2 atau boleh juga kamu ubah jadi 2 pangkat 4. Oke, sekarang kita coba dua-duanya ya. Sekarang kita ubah 16 pangkat setengah jadi 4 pangkat 2 pangkat 1/2. Jadi 16 Buria ubah jadi 4 pangkat 2 karena 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Ini artinya sama. Setelah itu dipangkatkan dengan 1/2. Sesuai sifat pada bilangan berpangkat, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi M, maka cara mengerjakannya A pangkat N kali M. Pangkatnya dikali, maka ini sama dengan 4 pangkat 2 kali 1/2. 4 pangkat 2 kali 1/2, kita hitung 2 kali 1/2. 2 kali 1/2 itu sama dengan 2-nya bisa dicoret, bisa disederhanakan. Sini 1, sini 1, maka sama dengan hasilnya 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 itu sama dengan 4. Gitu ya. Atau bagaimana jika diubah menjadi 16-nya diubah menjadi 2 pangkat 4? Boleh. Misal 16 pangkat 1/2 sama dengan 16-nya diubah jadi 2 pangkat 4, boleh. 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/2, maka hasilnya jadi 2 pangkat 4 kali 1/2 sama dengan 2 pangkat 4 kali 1/2. Dihitung dulu nih pangkatnya, dikalikan 4 kali 1/2, 4-nya bisa disederhanakan dengan 2. 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1, maka hasilnya 2 kali 1/1, maka hasilnya 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, hasilnya sama dengan yang tadi. Oke, gitu ya. Itu sekilas tentang pangkat pecahan. Lain untuk bilangan pangkat pecahan. Di sini Buria punya 27 pangkat 2/3. Seandainya kamu mau mengerjakan seperti ini, akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2 boleh, tetapi nanti kamu akan repot harus menghitung 27 pangkat 2 itu berapa. Setelah itu kamu harus menarik akar pangkat 3 dari hasil 27 pangkat 2 ini. Maka akan lebih mudah jika dikerjakan seperti yang tadi. Kita ubah bilangan pokoknya ke bilangan pangkat. 27 itu bisa diubah ke bentuk pangkat 3 pangkat 3. Setelah itu pangkat 2/3. Paham ya? Nah, kemudian dikerjakan seperti tadi, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali, maka 3 pangkat 3 pangkat 2/3 hasilnya 3 pangkat 3 kali 2/3 sama dengan 3 kali 2/3. Ini bisa disederhanakan, 1 sini 1, jadi hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lebih sederhana. Sampai sini paham? Oke, semoga penjelasan Buria ini bisa membantu pemahaman kalian di materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.